Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Wulandari, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Wonosobo. Akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Bu Haryanti, guru kelas 6 SD Negeri Banjar. Selamat pagi Bu Har. Selamat pagi Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Har hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Bagus ya Bu ya. Ini Bu, kita akan melakukan observasi belajar SD. Nah, sebelum kita melakukan observasi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya buat. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajarannya yang akan dicapai Bu Har. Untuk tujuan pembelajaran pada ini yang tentunya saya mempunyai dua tahapan. Yang pertama dengan memperhatikan dulu siswa dapat memahami konsep kesamaan rasio menggunakan tabel. Kemudian yang kedua dengan berdiskusi kelompok siswa dapat menerapkan konsep kesamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Bagus sekali ya Bu Har ya, laksanakan benar. Untuk selanjutnya itu area pengembangan yang hendak dicapai bagaimana Bu? Untuk area pengembangan, saya berencana untuk meningkatkan pemahaman siswa pada konsep kesamaan rasio menggunakan tabel itu, kemudian meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dengan menggunakan dalam kegiatan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga ada proses meningkatkan keterampilan berpikir kreatif karena nanti akan saya sajikan LKPD yang LKPD lipat dan di sana ada proses mewarnai bagi siswa. Jadi mereka bisa berimajinasi kira-kira warna apa yang saya ingin tampilkan. Gitu Bu. Oh ya, wah luar biasa sekali ini ya, sangat menarik ini untuk pengembangannya ya, karena anak sudah pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang sangat menarik. Untuk selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan bagaimana? Saya menggunakan strategi berdiferensiasi Bu. Nanti masing-masing kelompok saya bagi untuk LKPD-nya karena kebetulan pada saat itu saya akan membahas tentang resep-resep makanan. Jadi saya bagi per kelompok resep makanan yang berbeda dengan takaran yang berbeda-beda. Begitu Bu? Ya, bagus sekali ini ya Bu, yang strategi ini sangat menarik, sudah berdiferensiasi ya. Observasinya nanti siswa menggunakan video ya Bu ya, menggunakan video kemudian akan berdiskusi. Untuk pengembangannya ada pengetahuan tentang rasio, kemudian keterampilan dalam berdiskusi dan berpikir kreatif ya. Untuk strateginya berdiferensiasi ya yang akan dilaksanakan. Baiklah Bu, kiranya cukup sekian, kita akan lanjut ke observasi. Terima kasih sekali waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Har, sudah siap untuk observasinya? Sudah Bu? Bagus sekali Bu, mari kita laksanakan. Mari. luar biasa tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zara. Nah, kenapa Mbak Zara tidak masuk? Ada acara keluarga. Ya, semoga acaranya lancar. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Oke. Nah, sebelum itu, Bu Guru ingin tahu apakah kalian masih mengingat kesepakatan kelas? Nah, kira-kira apa sih kesepakatan kelas 6? Ada yang ingat? Ngaco? Ayo. Tidak boleh berbicara
tidak boleh berbicara kasar. Ada lagi? Iya Mas, Vila. Kenapa? Piketnya sesuai jadwal atau menerapkan kebersihan. Apa lagi? Ya Mbak. Saya cerdas, saya semangat bahagia. Saya cerdas, saya semangat bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat bahagia. Cerdas, hebat, semangat bahagia. Tujuan dari pembelajaran kesamaan rasio yang pertama adalah dengan mengamati video, siswa dapat memahami kesamaan rasio menggunakan tabel rasio dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, nanti kalian diskusi ya, siswa dapat menerapkan konsep kesamaan rasio dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi nanti setelah belajar ini, kalian bisa menerapkan konsep kesamaan rasio ini dalam kehidupan nyata. Oke. Selanjutnya ada alur pembelajaran. Kira-kira ada yang suka es krim? Ya, hampir semua. Jadi kita harus pijit-pijit ini supaya ini memberikan efek kayak Nah, kira-kira bahannya tadi apa saja? Manis, terus yang lebih sedikit, porsinya lebih sedikit, ya. Kemudian Mbak Jenita mau menggunakan kental manisnya hanya 75 ml. Kita bersiap-siap untuk berdiskusi kelompok. Untuk sumbernya kalian bisa baca buku paket dan melihat video yang ada di HP yang sudah kalian download. Silakan. Waktu mengerjakannya hanya 20 menit.
Nah, kali 9 datang masih punya PP3. Masih berapa efeknya? Berarti 100 dibagi 3 kali 20. Bisa tidak, Mbak? Tepung terigu awalnya berapa? Boleh. 2.250 ke 1.000 dikali 4. Nah, kemudian apalagi perbandingannya? Kan mentega. Mentega awalnya berapa? 100, tulis 100. Yang awalnya berapa? Nah, ini ke 1.250 ke 1.000 dikali, berarti ini 100 kali, jadi berapa? Masih? Ya, berarti yang dibutuhkan tepung terigu yang berapa? Kalau 1.000 gram, kan? 4 gram. Ya. Nah, sekarang tinggal menulis perbandingannya. Awalnya tadi tepung terigu mentega terhadap mentega. Berarti tepung terigunya awalnya 250, menteganya berapa? Kemudian yang kedua yang kamu peroleh di sini berapa? Berapa? 400, tulis 400 ya. Nah, sebenarnya pada saat ini 400, menteganya berapa? Nah, sekarang pada saat tepung terigunya 1.000, menteganya berapa? Nah, itu rasio paling kecil sama-sama dibagi angka yang sama dikit. Paham? Apa paham? Sudah paham? Yang lainnya belum selesai, boleh dibantu kalian. Ya. Awalnya tepung terigunya awalnya berapa? 100. Pada saat tepung terigu 100, menteganya berapa? Boleh. Kemudian yang pertama lagi tepung terigunya 300, dilihat berapa yang tadi 300. Nah, menteganya berapa? 90. Tulis lagi. Biasa menyesuaikan jadi yang ini tepung terigu 100, ya. Nah, kemudian ini menjadi disebutkan paling kecil rasionya 10:1. Terus ini yang pertama, yang ketiga, dan yang ketiga itu memiliki kesamaan rasio, yaitu berapa? 10 banding 3. Rasionya sama meskipun takarannya berbeda. Sudah selesai. Lanjutkan latihan-latihan. Tapi
Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembalikan ke kelompok asal sekarang ya. Berarti tadi punya kelompok 1 mengomentari terakhir kelompok pi. Oke, kembalikan ke kelompok pi. Gitu ya? Nah, pilihan asalnya dari mana? Kira-kira sudah paham belum? Sudah. Ya, silakan dikembalikan. Ada mana tambahan yang belum bagus? Silakan sana. Yes. Sana. Yes. Tepuk semangat. Tadi kalian sudah menanggapi, sudah membuat, ya. Nah sekarang kita tinggal menyimpulkan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Tadi ada yang dikalikan, ada yang dibagikan. Apa? Tentang kesamaan rasio. Sangat mudah dipahami. Yang lain, kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesamaan rasio dapat kita peroleh dengan cara dikali atau dibagi dengan angka yang Sama. ya, itu membentuk kesamaan rasio. Oke. Ya. Dari kesimpulan ini, adakah pertanyaan baru? Sudah paham? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ya, biar tambah semangat. Tepuk klap. Blok kecil, blok sedang, blok besar, blok jumbo. Ya, sekarang karena tidak ada pertanyaan, silakan diambil pada latihan masing-masing. Itu sudah guru berikan ya, tiap kelompok ada. Sudah dapat semua? Sudah. Ya. Sekarang silakan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Waktunya 5 menit. Oke? Sudah siap? Dimulai dari sekarang.
Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di tengah kelompok. Ditumpuk bersama buku dan LKPD. Sudah semua? Sudah. Kelas anak. Yes. Kalian tahu yang hujan rintik-rintik? Tahu. Macet, kesini semua. Yang di belakang sia-sia di sini. Oke, pasti sudah. Mbak Cecila sama Mbak Gira. Mas Indra bersama Mas Alfa. Mari ke sini. Oke. Sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan deras, hujan deras, hujan deras, hujan deras, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke, semuanya tepuk semangat. Ini gimana? Bagaimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Apa yang sudah kita pelajari sih hari ini? Betul, persamaan atau kesamaan? Yang bisa kita peroleh dengan cara bilangan atau membandingkan dengan bilangan yang ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya kita sudah selesai berarti belajar hari ini ya. Ucapan apa kalau sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rasio satuan. Jadi silakan di rumah kalian belajar masing-masing tentang rasio satuan. Oke. Nah, untuk nanti hasil apa yang sudah kalian kerjakan latihan tadi, kalau nanti ada yang remedi, guru akan bimbing kembali. Kemudian bagi yang sudah tidak remedi, artinya nilainya sudah cukup bagus, ya. Nanti bisa mengerjakan latihan-latihan lagi tentang kesamaan rasio di rumah bersama orang tua kalian. Oke? Nah, untuk hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya, silakan kalian menyanyi lagu daerah. Oke, hari ini jadwalnya menyanyi lagu apa? Lagu daerah? Menyanyi lagu apa? Gundul-gundul pacul? Ya, silakan dinyanyikan gundul-gundul pacul. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ya, silakan Mbak Dira dipimpin lagi ke depan.
Alhamdulillah luar biasa sekali. Kemarin kita telah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 6 yang matematika itu ya. Kalau kita menentukan kesamaan rasio dan pembagian tabel. Dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah hari yang dilaksanakan, bagaimana yang hari yang dirasakan setelah kegiatan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah lega pastinya sudah bisa menyampaikan materi yang saya inginkan ke siswa. Kemudian mereka menjadi lebih tahu ternyata kesamaan rasio seperti itu ya kegunaannya gitu. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya belum puas gitu, karena 100% belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya Pak Ibu, jadi sudah merasa lega tapi merasa belum puas sudah ya. Nah, kemudian apakah tujuan pembelajarannya yang akan dilaksanakan itu sudah tercapai Bu? Kemarin kan itu ya tujuan pembelajarannya ada ya ada dua. Ya. Untuk yang pertama siswa dengan mengikuti video pembelajaran, siswa dapat memahami konsep kesamaan rasio menggunakan metode bimbingan. Itu sudah terlaksana. Terlihat dari siswa sudah bisa mengerjakan LKPD-nya itu dengan dengan lancar, tidak ada penuh dengan pertanyaan mengenai saya. Dan di langkah-langkahnya mereka sudah bisa menentukan, oh di sini saya mau ini, habis ini saya mau melanjutkan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ya, tujuan pembelajaran dengan diskusi kelompok, siswa sudah mampu menerapkan kesamaan rasio dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Menurut saya juga sebagian besar sudah, karena terlihat dari pelaksanaan asesmen formatif ya, sebagian siswa sudah mencapai KKM. Alhamdulillah ya, untuk tujuannya sudah tercapai, tadi siswa sudah bisa menentukan rasio, kemudian diskusi juga siswa sudah menentukan diri. Kemudian ini Bu Har, menurut Bu Haryanti, untuk area pengembangannya bagaimana? Apakah area pengembangannya itu sudah terlaksana? Untuk area pengembangan kemarin kan yang bagian seperti itu. Ya, untuk area pengembangannya kan kemarin ada meningkatkan pemahaman. Kemarin yang meningkatkan pemahaman itu sudah melalui tadi yang kerjasama kelompok itu mereka sudah lancar. Kemudian yang meningkatkan pemecahan masalah sudah, tapi ada beberapa siswa yang masih belum KKM, ada 2 atau 3 anak itu, jadi mereka masih perlu dibimbing lagi sehingga belum 100% tercapai untuk yang memecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kreativitas meningkatkan berpikir kreatif, menurut saya sudah, karena proses pewarnaannya mereka itu bisa tidak hanya monoton, misalnya merah itu rasanya mereka banyak yang ada campuran-campuran kuning atau orange, jadi ada gradasi, jadi itu bisa menambah proses berpikir kreatif. Berarti untuk area pengembangannya kemarin sudah bisa terlaksana ya Bu ya, untuk siswanya sudah dengan bervariasi gradasi warnanya yang warnanya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya apakah sudah terlaksana ketika pembelajaran matematika itu? Alhamdulillah sudah Bu, karena saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi beberapa siswa itu sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Oh, saya ini tentang strawberry cake, besar-besarnya ini. Misalnya saya menggunakan takaran yang lain, ternyata kok hasilnya seperti ini. Sedangkan yang lain sudah burger dan yang lainnya sudah mereka menurut dengan usaha mereka masing-masing. Pembelajarannya tadi sudah dengan berdiferensiasi konten ya, yang untuk pelaksanaan observasi. Kemudian apakah ada kendalanya ketika pelaksanaan proses pembelajaran tersebut?
adalah hambatan yang di apa namanya tentunya ada ya, makanya tadi yang sudah seperti saya katakan saya belum puas 100% ya. Yang pertama jelas waktu, karena kebetulan waktu padahal itu kan KBG4 butuh banyak waktu, banyak apa ya, pengerjaan dari siswa. Kalau siswanya tidak semangat ini tidak dibagi-bagi, meskipun itu sudah dibagi perannya masing-masing, tapi tetap saja terkendala dengan waktu, sehingga saya merasa apa ya, cepat sekali ini, padahal waktunya sudah hampir selesai gitu. Selain waktu ada lagi atau hanya waktu saja? Kalau menurut saya terutama itu kendalanya sebagian besar adalah waktu. Terus bagaimana caranya Buha untuk menangani masalah tersebut? Tadi kan mengeluarkan hambatannya kan waktu. Bagaimana caranya Buha agar kedepannya itu waktunya tercukupi? Kalau misalnya apa ya, terkendala dengan waktu, mungkin lebih tepatnya ke manajemen waktunya ya, Bu. Manajemen waktu, kemudian dimungkinkan misalnya pembagian waktu harusnya pendahuluan itu 10 menit selesai. Saya kira-kira saja misalnya 8 menit lah untuk besok. Nah, sisa waktunya yang perencanaan itu saya bisa gunakan untuk kendala-kendala di kelas, misalnya siswa mencari alat warna dan sebagainya, itu kan di modul aja tidak ada. Nah, itu estimasi waktunya seperti itu. Baik ya Bu Arya, berarti dengan menentukan masalahnya itu menyelesaikannya dengan manajemen waktu. Tadi kan Bu Karka sudah apa namanya hambatannya tadi tentang waktu gitu kan. Nah, kalau misalnya di skala Buha dari 0 sampai 10 itu Buha di posisi berapa? Kalau 0 sampai 10 mungkin saya sudah berada di 7,5 ya, 7,5 sesuai dengan hasil siswa. Baik. Kalau menurut Buha tadi kan sudah ada hambatannya ya. Kemudian sekarang tingkat keberhasilannya Bu. Tingkat keberhasilan itu saya lihat dari asesmen Bu. Jadi ada asesmen untuk kelompok sendiri, asesmen termasuk misalnya asesmen sikap, kemudian asesmen untuk asesmen formatif tadi juga ada. Jadinya bisa menentukan saya besok tindak lanjut seperti apa, maupun bimbingan dari siswa yang ready atau pengadaan bagi siswa-siswa yang sudah mencapai gitu. Bagus sekali ya Bu ya untuk keberhasilannya. Kemudian hal positif yang sudah dilakukan dalam proses pembelajarannya. Hal positif apa yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan belajar? Hal positif selalu mengingatkan kesepakatan kelas. Menurut saya itu sangat perlu, karena di sana kita sudah membuat konsekuensi antara guru dan murid ya bersama. Jadi mereka tahu misalnya dalam kelompok pasti itu ada sampah-sampah. Jadi mereka dengan sadar diri karena sudah kesepakatan kelas tadi, mereka sudah mau membuang sampah ke tempat sampah. Bagus Bu, luar biasa sekali ya Bu ya untuk hal positif yang sudah Bu lakukan dalam pembelajarannya. Ini benar, tapi kan sudah tujuannya ya sudah tercapai. Kemudian untuk masalahnya tadi tentang waktu Tuhan sudah mencari menemukan solusinya juga manage waktu ya benar ya. Kemudian hal positifnya tentang budaya positif ya Bu ya, tentang kesepakatan kelas tentang sampah tersebut. Nah, terima kasih juga untuk waktunya. Kemudian untuk aktivitas pengembangannya, pengembangan dirinya, untuk pengembangan diri dalam meningkatkan pembelajarannya itu Buha akan melaksanakan aktivitas pengembangan diri. Untuk pengembangan diri ya, seperti tadi misalnya untuk saya Untuk Buha, intinya untuk Buha yang bisa mendapat. Iya, tadi kan saya sudah menyampaikan itu. Jadi selain kesepakatan kelas kan sudah saya posisikan murid pembelajaran berpesan pada murid ya. Jadi untuk pengembangan ke depannya mungkin lebih
lebih memotivasi siswa supaya mereka itu mau belajar di rumah, lebih rajin belajar di rumah, sehingga pada saat kita belajar di kelas itu bisa terjadi komunikasi yang efektif. Misalnya saya sedang menyampaikan tentang yang kemarin bersamaan rasio, berarti dari mereka kalau tidak sudah ada gambaran. Nanti untuk ukuran keberhasilannya bagaimana? Untuk itu berarti saya harus menggunakan asesmen sikap. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Tadi juga sudah akan melaksanakan dengan memotivasi siswa untuk ukuran keberhasilannya dengan apa tadi ya menggunakan asesmen. Kemudian untuk pengembangan dirinya buat sendiri bagaimana Bu? Kalau untuk saya bertambah meningkatkan kompetensi, kemudian lebih banyak belajar dari webinar, kemudian cara supaya membuat animasi supaya siswa itu tertarik, bisa melalui video atau melalui PPT yang akan saya gunakan. Baik Bu ya, nanti akan melaksanakan dengan webinar melalui ya seperti itu. Yang kemudian ukuran keberhasilannya dan tujuannya seperti apa? Kalau untuk penggunaan saya akan membagikan murid itu dari yang sepertinya malas belajar sehingga mereka jadi tertarik dengan sendiri, saya mau belajar ini. Kemudian untuk takaran ukuran keberhasilannya, saya bisa melihat dari sikap mereka yang dulunya tidak termotivasi menjadi termotivasi, kemudian yang dulunya misalnya mereka setiap pelajaran inginnya pulang, tapi yang sekarang terus menjadi betah di sekolah dia. Lebih gitu ya Bu ya, jadi lebih antusias belajar. Kemudian kita lakukan gimana untuk pengembangan. Tentunya pengembangan itu selain dari saya sendiri, dari pihak sekolah, otomatis dari masyarakat dan keluarga. Karena kalau misalnya tidak didukung, otomatis tidak akan berhasil 100%. Untuk waktunya dalam pelaksanaan pengembangan diri itu akan dilaksanakan mulai kapan Bu? Rencana pengembangan diri. Insya Allah secepatnya. Baik, terima kasih sekali Bu atas waktunya. Tadi sudah kita sudah berdiskusi banyak ya tentang wilayah tentang jalan-jalan, pada observasi, tentang pengembangan dirinya juga ya, yang sangat luar biasa sekali. Semua yang sudah dilakukan itu tentunya bisa meningkatkan pembelajaran siswa yang bergerak ini. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyonsel Pak Eko, mungkin ada masukan dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan sudah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bu Latifah yang menjadi selaku calon guru pemerintah angkatan 11 Kabupaten Sabok. Yang saya hormati Bu Haryani selaku guru yang diobservasi kinerja atau pembelajaran Bu Latifah terkait dengan tugas program guru pemerintah. Setelah tadi Bu Latifah dan juga Bu Haryani, Bu Latifah sudah melaksanakan kegiatan seperti supervisi akademik menggunakan metode coaching, di mana Bu Latifah sebagai coach dan Bu Haryani sebagai coaching. Tadi alhamdulillah terkait dengan observasi kinerja yang dilakukan oleh Bu Haryani, pembelajarannya sudah baik. Ketika saya amati di video, dengan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, baik konten, kemudian proses, itu bahkan dengan juga melakukan SBG, di mana nanti anak itu bisa ibaratnya punya motivasi untuk atau antusias untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu terkait dengan kegiatan ini juga melaksanakan dengan baik sesuai dengan sintak langkah-langkah pembelajaran yang sudah dengan susun di modul ajar.
Dan direfleksi dengan juga sudah melaksanakan refleksi pembelajaran. Saya lihat di videonya dan alhamdulillah untuk terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Harian ini sudah baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Dan di proses pasca observasi ini tadi Bu Latifah juga melakukan coaching dengan baik. Tadi saya lihat, saya identifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui di pembelajaran Bu Harian di SD Negeri Banjar, bahwa ada beberapa permasalahan yang dialami oleh Bu Harian. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu. Ya, tadi Bu Harian sudah menemukan atau ibaratnya menemukan solusi atau penyelesaian terkait dengan apa yang dialami berkat coaching yang dilakukan di Latifah. Karena sebagai seorang coach itu hanya menuntut, nanti yang menemukan atau yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah coachingnya. Tapi Bu Harian sudah menemukan solusinya, dan solusinya saya rasa juga sudah logis, sudah baik. Dan tadi terkait dengan bagaimana tindak lanjut, terkait dengan refleksi, terkait dengan bagaimana rencana pengembangan, Bu Harian juga sudah memberikan sebuah ibaratnya rencana tindak lanjut terkait dengan pembelajarannya agar nanti bisa berpihak pada murid. Bu Harian melakukan ibaratnya satu, belajar mandiri melalui webinar, melalui TMM terkait bagaimana membuat media pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan, antusias, motivasi siswa untuk pembelajaran yang bermanfaat. Itu sudah luar biasa, Bu. Kemudian Bu Harian juga ibaratnya tadi memberikan sebuah rencana tindak lanjut agar nanti anak itu kalau sudah punya motivasi internal, dia itu seperti tadi luar biasa. Dia itu menganggap pembelajaran itu tidak lama, tapi selesai cepat. Dia tidak ingin pulang dulu, tetap ingin tetap di sekolah itu, Pak. Ketika anak sudah merasakan hal tersebut, dia merasa sekolah itu aman, nyaman, dan ibaratnya itu well-being. Saya yakin itu adalah salah satu indikator pembelajaran yang dilakukan itu sudah berpihak pada murid. Karena bagaimanapun di kurikulum Merdeka ini tujuan atau endingnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan itu adalah salah satu indikator yang nanti yang sekarang diadakan untuk menjadikan sekolah yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas itu salah satu indikatornya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tadi juga Bu Harian juga sudah kolaborasi mungkin selain belajar mandiri mungkin bisa sharing, kolaborasi dengan teman sejawat bagaimana mengatasi terkait dengan masalah pembelajaran. Secara umum, secara kesimpulan terkait dengan kegiatan ini sangat baik, dan saya berharap nanti Bu Harian tetap semangat menjadi seorang guru, karena bagaimanapun tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak didik kita agar selamat dan bahagia menurut filosofi Ganjar Pranowo. Dan bagaimana caranya? Mewujudkan pembelajaran yang tidak. Dan nanti salah satu cirinya tadi seperti yang Bu Harian katakan. Dan kita juga ibaratnya karena kan program anak itu kan bermain, kita ibaratnya mewujudkan pembelajaran yang belajar ibaratnya seperti bermain sambil belajar ini. Tapi nanti tetap walaupun kita menggambar dengan murid, tapi kita tidak kemudian menggambar itu kemudian terserah pada murid, tidak, tapi tetap ada batasan yang logis, bahwa nanti ada ibaratnya batasan atau ibaratnya regulasi yang nanti murid tetap harus sesuai dengan yang dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahin di Latifah. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dan nanti sukses dalam membimbing mencerdaskan anak. Itu saja, cukup sekian. Bila terlalu banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak.